Baik, di pertemuan ke-11 ini, kita akan tuntaskan pembahasan tentang rangkaian kombinasional. Di dua pertemuan sebelumnya, kita sudah pelajari satu persatu bagaimana setiap komponen rangkaian kombinasional itu bekerja. Karakteristiknya seperti apa, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Cukup banyak jenis komponen rangkaian kombinasional yang kita pelajari. Ada adder, ada subtractor, ada decoder, ada encoder, kemudian ada multiplexer, demultiplexer, generator paritas, komparator, ya, dan sebagainya. Nah, di pertemuan ke-11 ini kita akan coba lihat contoh kasus rangkaian kombinasional yang sudah dirangkai sedemikian rupa, melibatkan banyak komponen. Ya. Kita akan coba pelajari seperti apa aliran data yang diberikan ke sistem tersebut sehingga sampai di ujung output. Di pertemuan 11 ini nanti akan ada kuis bobotnya 2%, kemudian tugas T11 bobotnya 5%. Nah, sebagai contoh kasus pertama, ini kita lihat ada sejumlah komponen rangkaian kombinasional ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 buah rangkaian kombinasional yang dirangkai sedemikian rupa ya. Inputnya ini 4 bit ABCD, kemudian outputnya di sini. Jadi input ini akan mengalir dari satu komponen ke komponen yang lain. Di contoh satu ini kita lihat bahwa input ABCD ini masuk ke komponen converter 8421 ke XS3, kemudian masuk juga ke encoder 4 ke 2. Kemudian dari converter outputnya ini menjadi input atau masukan bagi shifter dan multiplexer. Kemudian output dari encoder ini juga masuk ke multiplexer sebagai selektornya dan juga masuk ke sebagian kontrol dari shifter. Kemudian output dari multiplexer ini masuk ke decoder 2 ke 4. Kemudian output dari shifter ini masuk ke out variety generator, di mana outputnya ini juga menjadi masukan bagi decoder 2 ke 4. Output dari decoder itu masuk ke parallel adder, di mana 4 bit ini akan dianggap sebagai dua buah bilangan yang akan dijumlahkan oleh parallel adder. Kemudian output dari parallel adder ini masuk ke komparator 2 bit. Jadi 2 bit dibandingkan 2 bit dan terakhir adalah hasil dari komparator itu. Ini skema contoh satu. Oke, kita akan coba telusuri satu persatu. Yang pertama adalah konverter. Di banyak contoh atau banyak soal sebelumnya, konverter ini biasanya ditaruh memang di ujung ini ya. Jadi ini menjadi kunci penting karena kalau jawaban dari konverter ini ya outputnya salah, ini akan merembet ke komponen yang lain, ya secara otomatis pasti jadi salah juga jawabannya. Jadi harap dipastikan bahwa output dari konverter ini betul, ya. Sehingga harus dipahami betul setiap bilangan yang ada di konverter itu. Di contoh ini ada bilangan 8421 yang diubah menjadi SS3. Ada yang masih ingat bilangan 8421 itu apa? Ada? Ya, ini adalah bobotnya ya. Ini bobotnya 8, bobotnya 4, bobotnya 2, bobotnya 1. 8421 itu sama dengan biner biasa. Ini bilangan biner biasa ya, sama. Biner biasa itu bobotnya 8, 4, 2, 1.
Oke, jadi nggak masalah ini ya. Ini biner biasa, kemudian akan diubah ke access tree, bilangan access tree. Masih ingat bilangan access tree? Kita sudah pernah belajar access 128. Nah, bagaimana bisa mendapatkan bilangan access kalau di sini adalah access tree? Maka caranya mudah sekali, bilangan aslinya input ditambah 3. Hanya sesederhana itu ya, itu akan diperoleh bilangan access tree. Oke. Nah, kita coba lihat contoh ya, contoh hasilnya. Kita coba capture kita taruh sini. Nah, ini outputnya. Jadi ada 4 baris yang diberikan di kasus satu ini ya. Ini input pertama, misalnya ABCD ini nilainya adalah 0010. Ini dimasukkan konverter, kemudian akan diubah oleh konverter, sehingga outputnya menjadi bilangan access tree. Caranya adalah bilangan aslinya 0010 itu desimalnya berapa? 2 ya. 2 ditambah 3 berapa? 5. 5 binarnya 0101. Oke, ini outputnya nih ya. Kalau diberikan input 0010, maka akan dihasilkan 0101. Kemudian baris kedua, ini inputnya 1000. Desimalnya berapa ini? 8, Pak. 8. Terus access tree-nya 8 tambah 3, yaitu 11. Binar dari 11 adalah 1011. Ya, gampang ya. Baris ketiga, ini 0001. Desimalnya berapa? 1, Pak. 1. Access tree-nya berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Binar dari 4 adalah 0100. Dan terakhir, ini 0100 berapa desimalnya? 4. 4. Access tree-nya berarti berapa desimal? 7, Pak. 7. Nah, ini binar dari 7. Hanya semudah itu ya. Tapi ini ingat, ini menentukan. Kalau salah di sini, ya udah berlanjut ke semuanya akan terkena salah. Oke, ada yang mau bertanya tadi tentang konverter? Nah, ada bilangan-bilangan yang wajib kalian kuasai, karena bisa jadi nanti akan ditanyakan. Ya, yang pertama adalah binary biasa ini 8421. Ini yang kedua access tree. Nanti ada bilangan Gray, ya. Masih ingat bilangan Gray? Kemudian ada bilangan 2421 dan bilangan 84 min 2 min 1. Jadi setidaknya ada 5 macam bilangan yang kalian harus kuasai. Nah, coba kita lihat contoh di soal tugas ya. Misal tugas 1. Nah, di tugas 1 kemarin ini ya, yang bagian D, ini juga konverter ini, biner ke SS3, berarti sama dengan yang contoh tadi ya. Ini biner ke 84 min 2 min 1. Kemudian bilangan Gray ke biner. Oke. Di tipe 2, tipe 3 sebenarnya ada sedikit perbedaan ya yang dikonversi. Nah, jadi yang wajib kalian ketahui adalah setiap jenis-jenis bilangan itu. Kalau SS3 kan gampang ya. Bilangan aslinya ditambah 3. Aslinya itu maksudnya biner biasa ya. Kemudian
tadi di sini ada biner ke 84 min 2 min 1. Nah, apa itu bilangan 84 min 2 min 1? Kita sudah pernah bahas tentang hal ini di pertemuan ke-8 ya, sebelum libur lebaran, tentang berbagai macam bilangan. Jadi kalau 4 min 2 min 1 ini ya bobotnya berapa? Bobotnya paling kiri 8, kemudian di sebelahnya bobotnya 4, di sebelahnya lagi min 2, di paling kanan min 1. Nah, tentu kita tidak mungkin menghafalkan ya biner dari setiap bilangan. Jadi kalau di model bilangan ini ada satu hal yang perlu diingat bahwa bilangan itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. 0 sampai 9, ada 10 ya. Nah, cara mengingatnya adalah bahwa 5 macam ini, 5 macam bagian atas, 0 sampai 4, itu digit pertamanya pasti 0. Kemudian 5 macam bagian bawah, digit pertamanya pasti 1. Ini yang perlu diingat gitu aja ya. Ini berlaku untuk ini 8, 4, min 2, min 1, terus nanti kalau ada bilangan yang kebagian ini 24, 21 ya, ini sama ini. Ya, prinsip ini sama. Digit paling kirinya itu seperti itu. Sehingga kalau misalnya bilangan 84 min 2 min 1, kita ingin mengetahui binernya berapa, misalnya berapa? 6 ya, misalnya bilangan 6. Ini misalnya, berarti digitnya adalah, ya tulis di sini ya, paling kirinya pasti 1, karena dia masuk 5 kelompok yang bawah ya. Nah, digit lainnya apa? Targetnya adalah 6. Kita sudah punya paling kiri itu ya. Bobotnya berapa ini? 8. Jadi kita sudah punya 8. Supaya totalnya 6 berarti 3 bit yang kanannya kita mainkan ya. Di mana yang 4-nya kita kasih 0, yang min 2-nya kita kasih 1, yang min 1-nya kita kasih 0. Ini sama dengan 6 nilainya untuk bilangan 84 min 2 min 1. Caranya seperti itu ya. Jadi yang perlu diingat yang paling kiri ya, paling kiri ini udah pasti nilainya. Ya, dua hal ini. 5 paling atas itu 0, 5 berikutnya 1. Oke. Nah, ya, 6 kalau 24, 21 seperti apa? Ya, kalau bilangan 24, 21. Nah, 6 itu masuk 5 bawah, berarti paling kirinya 1 ini kan. Nah, bagaimana caranya agar totalnya jadi 6? Nah, 4-nya kita kasih 1, 2-nya 0, 1-nya 0. Nah, ini sama dengan 6 nilainya untuk bilangan 24, 21. Kalau untuk 8, 4, min 2, min 1, binernya ini 1, 0, 1, 0. Tapi kalau 24, 21, 1, 1, 0, 0. Gitu ya. Oke, makanya kemarin di soal tugas ada yang saya ralat karena itu bisa salah ya, nggak mungkin di bilangan itu. Oke, silakan. Pak, boleh diulangin yang bilangan 24, 21 tadi saya kurang ngerti, Pak. Oke. Ini bobot. 24, 21 ini bobot. Jadi yang paling kiri ini bobotnya 2, sebelah kanannya 4, sebelah kanannya lagi 2, sebelah kanannya lagi 1. Oke. Misal kita pengen tahu nih 6 ya, desimal ini. Kalau dalam bilangan 24, 21 berapa binernya? Ini yang kita pegang ya. 5 atas itu paling kirinya pasti 0, 5 bawah paling kirinya pasti 1. Jadi yang ini udah ketahuan ya. Ini kan 6 berarti masuk di 5 bawah kan, paling kirinya 1. Ini yang kita pegang ini. Yang lainnya kita mainkan sehingga totalnya sesuai target. Kalau 6 berarti 4-nya kita kasih 1, 2-nya kita kasih 0,
Satunya kita kasih 0. Nah, jadinya totalnya kan 6 ya. 2 tambah 4. Apakah lebih jelas? Baik Pak, jelas. Silakan, jika ada lagi yang mau ditanyakan. Ini yang tipe 1 ya. Coba kita lihat yang tipe 2 apa bilangannya. Nah, SS3 ke biner, dibalik ya. Kemudian ini biner ke 84-M1, ini gray. Gray ke biner. Nah, bilangan gray ini sudah pernah kita bahas ketika kita bahas tentang Keymap. Masih ingat untuk gray gimana cara mengingatnya? Bilangan gray. Ada yang ingat? Bilangan gray. Ini juga nggak perlu dihafalkan ya, karena ada caranya. Kuncinya adalah cermin. Ini pakai cermin saja. Ya. Jadi ini bilangan gray ke biner. Jadi kalian harus tahu bilangan gray ya. Nah, semua berawal dari 0 dan 1. Biner itu kan 01 ya. Ini 1 digit. Kalau mau 2 digit, pasang cermin di sini, dicerminkan. Ini cerminnya hasilnya adalah 10. Kemudian untuk urutan bilangan gray, yang di atas cermin ini 0, di bawah cermin itu 1. Nah, ini kalau 2 digit urutannya seperti ini. Ini sebagai bilangan 0, 1, 2, 3. Oke. Kalau mau 3 digit, ya pasang cermin lagi di sini. Dicerminkan seluruhnya, sehingga ini hasilnya adalah 10, 11, 01, dan 00. Kemudian yang di atas cermin, ini 0 semua. Di bawah cermin 1. Nah, ini urutannya. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini. Jadi bilangan desimal ini kalau diubah ke gray dengan 3 digit seperti ini. Kalau mau 4 digit apa? Nah, di soal ini kan 4 digit ya. Ya, pasang cermin lagi di sini ya. 100, 101, terus 111, 110, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, nanti yang di atas cermin ini 0 semua. Yang di bawah cermin ini 1 semua. Oke. Nah, jadi ini sama urutannya ya. Ini urutannya yang ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti sini adalah nanti 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ini nilai desimalnya. Jadi, kalau ada yang diberikan ini ya, gray ke biner, berarti input ini adalah sebagai bilangan gray-nya. Oke? Dicari nanti binernya berapa gitu ya. Jadi misalnya 0011, setelah kalian buat listnya ini akan ketahuan, oh 0011 itu ini, 2. Nah, 2 binernya apa? Ya gampang ya, misalnya seperti itu. Oke, itu tentang bilangan-bilangan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada, cukup jelas. Jadi bagian pertama ini konverter sudah ya. Kemudian kita coba lihat sekarang yang encoder. Nah, ini encoder. Inputnya sama nih, ABCD ya, masuk ke encoder. Nah, ingat, encoder itu ada uniknya ya, bahwa di contoh ini 4 kedua inputnya ada 4, maka dari 4 bit input ini hanya boleh ada satu yang nilainya 1. Jadi nggak boleh
ada 2 yang satu dalam satu input ya, nggak boleh. Ini hanya satu aja. Oke, makanya kalau kita lihat di sini, ini input di soal ya. Satu yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Tidak ada yang satunya ada 2. Kalau satunya lebih dari 1, encodernya bingung ya. Apa yang akan dieksekusi bisa salah. Nah, sekarang output-nya bagaimana? Ini juga bukan hal yang susah ya. Misal ini inputnya 00, 10, output-nya berapa nih? Output dari encoder. Ya, ini kayaknya saya salah ngambil ya. Bentar. Nah, ini encoder ya. 2 bit output-nya. Jadi kita lihat di contoh 1, baris 1 ini, yang bernilai 1 adalah di E1. Nah, output-nya adalah, lihat aja indeksnya. Ini angka 1. Ya. Angka 1 dalam biner 2 digit berapa? 0, 1. Ya ini output-nya. Ya. Kemudian baris kedua. Ini yang ada satunya di E3. 3 biner 2 digit berapa nilainya? 1, 1. Ini output-nya. Jadi cukup lihat indeksnya saja, ya. Sangat gampang ya. Tidak perlu dihafalkan, cuma dilihat seperti itu aja indeksnya. Kemudian yang ketiga, ini ada 1 di sini, itu indeksnya 0. Nah, biner dari 0 adalah 0, 0 ini. Berikutnya yang keempat, satunya di sini ada di E2. Biner dari 2 adalah 1, 0. Selesai. Ngisi encoder seperti itu aja, ya. Gampang ya? Bisa dipahami? Jadi, perhatikan bahwa ini nanti akan digunakan di komponen-komponen selanjutnya. Jadi juga jangan sampai salah ya. Jadi konverter sudah, encoder sudah. Sekarang kita coba lihat yang multiplexer ya. Yang multiplexer coba kita lihat. Nah, ini multiplexer. Multiplexer ini mendapatkan input dari output converter. Jadi nanti kalau di tabelnya ini kosong, kalian tinggal kopas saja ya. Yang M ini kopas saja dari yang G yang di sini ya. Nah, ini tinggal dikopas saja ini. Tapi jangan sampai salah menyalinnya ya. Ini sebagai input multiplexer. Kemudian S1, selektor 1, ini mendapatkan data dari D1, encoder tadi ya. D1 ini berarti ini di copy jadi S1 ini. Kemudian S0-nya ini dapat dari D0. Nah, di sini. Kebetulan di sini indeksnya sama. Ini S1, ini D1. Ini S0, ini D0. Harap lain kali lebih hati-hati. Ini belum tentu seperti ini ya. Siapa tahu nanti di soal tugas sudah diubah. S1 nyambungnya ke D0, S0 nyambung ke D1. Jadi harus hati-hati ya. Itu pasti nanti sudah beda jauh jawabannya. Oke, nah inputnya sudah ada, selektornya sudah ada. Nah sekarang yang perlu kita pikirkan output Y ini. Multiplexer ini kan fungsinya seperti saklar ya, yang akan menghubungkan salah satu input. Di sini adalah M0, M1, M2, M3 ya. Salah satunya akan dihubungkan ke output Y. Yang mana yang dihubungkan ke Y tergantung nilai dari selektor atau pemilih ini. Nah, ini contoh baris pertama ya, inputnya 0101. Selektornya 01. Mana yang dihubungkan ke Y? Nah, caranya adalah lihat selektor itu 01. Itu desimalnya berapa artinya?
1 ya. Kalian cukup lihat indeks dari input ini. 0, 1, 2, 3. Nah, berarti yang indeksnya 1, itu yang akan terhubung ke Y. M1 yang terhubung ke Y. Ya. M1 berapa nilainya? 0. Oh, berarti Y-nya sama dengan 0. Semudah itu. Ya. Baris kedua. Sekarang selektornya 1, 1. Berarti yang terhubung ke Y, M berapa? Lihat indeksnya. 1, 1 itu nilainya 3 kan? Berarti M3 ini yang terhubung ke Y. M3 berapa sekarang nilainya? 1. Oh, berarti Y-nya sama dengan 1. Oke. Kemudian baris ketiga ini selektornya 0, 0. Berarti M0 ini yang terhubung ke Y. M0-nya berapa nilainya di baris 3? 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Baris keempat, S-nya 1, 0 atau sama dengan 2. Berarti yang terhubung ke Y adalah M2 ini. Terhubung ke Y sini. Sekarang M2 nilainya adalah 1 sehingga Y-nya sama dengan 1. Begitu cara mengisi output dari multiplexer. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Gampang ya. Baik, berikutnya multiplexer sudah. Nah, kita akan coba lihat sekarang yang shifter ya. Ini shifter ini. Bapak, maaf, Pak. Ya, silakan. Ini nanti ada rekamannya nggak, Pak ya? Ya, ini lagi direkam ya. Oh ya, baik, Pak. Oke, sekarang shifter. Shifter ini, ya ketutup ya. Kita geser dikit. Sini aja ya. Tutup. Nah, sini. Oke, ini shifter 4 bit shifter. Ini ya. Inputnya adalah output dari converter ini yang menjadi input shifter. Kemudian kontrolnya R ini berasal dari D1 ya, output dari encoder ini yang D1 ini R-nya. Kemudian F-nya ini selalu nilainya 0 ya, di sini ditulis 0. Kemudian D-nya berasal dari D0, output dari encoder. Kemudian A1 ini berasal dari kebalikan dari apa nih? D1 ya. D1 dinotkan ini. Yang A0-nya dari D0 dinotkan. Nah, di tabel ini kita salin kembali inputnya ya. I1 ini berasal dari output dari konverter tadi. Jadi di kotak ini adalah tinggal nyalin aja ini ya. Kemudian R-nya ini kita salin dari yang D1 ya. Ini kita salin, F-nya ini 0 semua. Kemudian D itu direction ya. Ini berasal dari D0, output encoder yang D0 ya. Ini nyalin aja. A juga ya. Nah, ini kita ambil nilai dari D1 kemudian dinotkan. Jadi dibalik. D1 dibalik ya. Jadi A1 kemudian A0-nya dari D0 dibalik. Oke. Ini inputnya, ini kontrolnya. Nah, yang perlu kita pikirkan outputnya ini. Di sini disebut dengan S ya, outputnya ini. Berapa binarnya. Nah, cara yang mudahnya tentu kalau kita bisa menemukan nilai A. Masih ingat ya, A itu untuk apa? Jumlah pergeseran atau perputaran. Nah, kita cari yang A-nya 0 dulu. Artinya apa kalau 0? Di situ tidak terjadi pergerakan apapun. Input sama dengan output. Jadi,
Output-nya ini tinggal kita kopas saja dari input-nya. Ini input-nya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing R-nya berapa, D-nya berapa. Kalau A-nya 0 pasti output-nya sama dengan input. Oke. Itu yang pertama dicari. Kalau sudah nggak ada lagi, ini kebetulan cuma satu ya. Nanti kita kerjakan satu persatu. Oke, yang pertama ini R-nya 0. Kalau R 0, operasinya apa? Apa kalau R 0? Masih ingat nggak? Ayo, R0. R itu singkatan dari rotate ya. Kalau R-nya 0, berarti operasinya geser. Ya, kalau R-nya 1 baru rotasi atau perputaran. Nah, di baris pertama ini R-nya 0. Berarti operasinya geser. Kalau pergeseran, itu pasti ada tempat yang kosong ya. Nah, di soal ini tempat yang kosongnya diisi dengan 0. F-nya 0 ya. Kemudian D itu direction. Kalau D-nya 1, arahnya ke mana nih? Kiri apa kanan? Kanan, Pak. Kanan. Ya, jadi ini artinya adalah operasi geser ke kanan. Nah, berapa kali gesernya ditentukan oleh nilai A ini ya. Berapa ini? 1, 0 nih. Berapa kali? 2. 2 kali. Jadi ini artinya adalah input yang 0101 ini akan digeser ke kanan ya, sebanyak 2 kali. Nah, ketika operasi geser atau putar, kalian perlu ambil salah satu yang akan menjadi titik acuan atau yang mudahnya atau yang bedanya ya. Nah, biasanya 1 atau 0. Nah, di contoh ini ya, ada 1 di sini, ada 1 di sini, kita coba pegang yang 1 sini ya. Nah, ini digeser ke kanan 2 kali ya. Geser pertama ke sini, geser kedua ke sini. Maka hasilnya adalah 1 yang ini akan pindah ke ujung kanan ya. Jadi seperti ini di sini. Nah, yang kosongnya diisi dengan 0. Jadi output dari shifter ini menjadi 0001. Jadi inputnya 0101, outputnya menjadi 0001. Oke, sampai di sini bisa diikuti atau ada yang mau bertanya? Bisa ya? Nah, Bisa, Pak. bagaimana kalau F-nya 1? Nah, ini ya. Kalau F-nya 0 kan diisi 0 ya. Kalau F-nya 1? Bagaimana kalau F-nya 1? Kalau F-nya 1, maka tempat yang kosong itu akan diisi dengan nilai sebelumnya berapa. Kalau di contoh ini ya, yang kosong nilai sebelumnya kan ini ya, 0 kan. Berarti yang kosong juga diisi 0. Tapi, ya, ini misal ya, misal yang kedua ini sebagai inputnya. Misal ya, ini 1, 0, 1, 1. Ini juga akan digeser ke kanan banyak 2 kali. Ini F-nya 1 ya. F-nya misalnya sama dengan 1. Maka geser pertama, 1 yang kiri ini akan jadi sini ya. Ini 0-nya di sini, 1. Nah, ini ada yang kosong kan. Yang kosongnya di siapa? Kalau F-nya 1, maka diisi dengan nilai sebelumnya apa? Sebelumnya 1, maka di sini diisinya 1. Itu ya. Geser 2 kali berarti yang 0-nya di sini, ini kemudian di 1, 1. Yang kosongnya di siapa? Sebelumnya 1 ya diisi 1 lagi. Oke. Tapi kalau F-nya 1, sebelumnya 0, ini akan diisi menjadi 00 seperti yang kalau F-nya 0 ya. Itu pengaruh F ya. Oke, kemudian coba kita lihat yang kedua ya. Baris kedua, ini inputnya 1011, R-nya 1, berarti operasinya apa? Rotasi atau putar ya. Kalau putar,
bit F ini nggak pengaruh, karena tidak ada tempat kosong. Kemudian arahnya kemana? Ke D-nya 1. Kiri apa kanan? Ke Kanan, Pak. kanan. Berapa kali? 0. Nah, ini yang tadi udah kita jawab ya. Kalau ininya 0, udah langsung ini disalin aja dari input. Kemudian baris ketiga. R-nya 0 berarti geser. D-nya 0 berarti ke kiri. A-nya 3. Berarti geser ke kiri 3 posisi. Nah, ini kita lihat yang berbeda, ada 1 di sini, ini kita pegang ya untuk dilakukan pergeseran. Kalau geser sekali di sini, geser kedua sudah hilang. Sehingga otomatis ini nilainya adalah 0 semua nih ya. Kemudian baris keempat, R-nya 1, berarti rotasi. D-nya 0 ke kiri. A-nya 1, berarti rotasi ke kiri sebanyak 1 kali. Nah, misal ini yang kita pegang 1 di sini, ke kiri 1 kali berarti di sini ya. Ini akan pindah sini. Nah, yang 0 ini akan masuk ke sini. Sehingga outputnya menjadi 1, 1, 1, 0. Oke, itu shifter, cara kerjanya seperti itu. Oke, so far so good. Bisa ya? Baik. Berikutnya adalah ini, generator paritas. Generator paritas ini inputnya berasal dari output shifter. Nah, ini inputnya ini ya. Output dari shifter. Kemudian generator paritasnya yang out, berarti yang ganjil. Nah, ini hati-hati, suka banyak yang kebolak-balik di sini ya. Jadi, kalau out parity, maka targetnya adalah bagaimana agar jumlah bit 1 dari bit yang masuk ditambah dengan yang bit parity, itu jumlahnya ganjil. Nah, baris pertama ini, bit yang masuk 0001. Bit satunya ada 1, di mana 1 itu sudah ganjil. Maka bit parity-nya nggak perlu mengenerate bit 1. Maka dia hasilkan bit 0. Ya. Sehingga jumlah bit satunya ini tetap ganjil. Kemudian yang baris kedua, ini bit satunya ada 1, 2, 3. Ini juga sudah ganjil. Maka bit parity menghasilkan bit 0. Karena inputnya sudah ganjil bit satunya. Baris ketiga ini 0 semua. Nah, ini belum ada bit 1. Bit satunya genap kan. Supaya ganjil, maka bit parity menghasilkan bit 1. Sekarang total bit satunya ada 1, yaitu ganjil. Baris keempat, ini sudah ganjil karena ada 3 ya. Maka bit parity-nya 0. Oke, itu parity ganjil. Kalau genap, kebalikannya. Oke, shifter dan generator paritas sudah. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke komponen di bawahnya, decoder ya. Nah, ini decoder. Inputnya ada 2 bit, outputnya 4 bit. Ini decoder 2 ke 4. Decoder ini kebalikan dari encoder. Input D0 ini berasal dari generator paritas P. D1 berasal dari output multiplexer. Kemudian outputnya E0 sampai E3. Nah, di decoder ini juga ada yang unik ya. Dari 4 bit output ini hanya boleh ada 1 yang nilainya 1. Oke. Nah, yang mana itu? Yang kita lihat di tabel ini.
yang baris pertama ya. Ini input D-nya 0 dan 0. Ini hampir sama dengan yang encoder tadi, kita perlu lihat indeks ya. Jadi kalau inputnya 00, maka yang akan bernilai 1 adalah output yang indeksnya 0 ini. Satunya di sini, lainnya 0. Ya, segampang itu. Kemudian kalau inputnya 1 0, maka yang akan menghasilkan bit 1 adalah yang indeksnya 10, 10 itu 2, jadi E2. Ini ya, satunya di sini. Kemudian kalau 01 berarti E1 yang bernilai 1. Kalau 10 berarti E2 lagi. Nah, ini outputnya dari decoder. Gampang ya, dipahami ya. Tapi ingat, sudah sampai sini itu, kalau yang depan ada yang salah, otomatis ini terkena pengaruhnya ya. Terkena ini efeknya, bisa jadi salah ya. Hati-hati di situ. Oke, berikutnya parallel adder. Parallel adder ini melakukan operasi penjumlahan. Oke, kita lihat di sini. Parallel adder ini yang dijumlahkan adalah output dari decoder 4 bit. Nah, ini akan menjadi dua buah bilangan ya. Di sini disebut dengan A dan B, masing-masing 2 bit. Ini yang akan dijumlahkan oleh parallel adder. Kemudian selain A dan B, ikut dijumlahkan 2 adalah carry in. Nah, di sini carry in-nya nilainya 1. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini carry in ini akan dijumlahkan dengan A, kemudian akan dijumlahkan dengan B. Oke, hasilnya nanti disimpan di H. Dan carry out kalau terjadi limpahan bit. Oke, misal ini yang paling kiri ya. Kita lihat ini A-nya 00, B-nya 01. Ini ya, 00 ditambah 01, kemudian carry in-nya 1. Nah, ini dijumlahkan. Ingat, ini penjumlahan biner biasa, bukan penjumlahan aljabar boolean. Masih ingat ya, penjumlahan aljabar boolean? Tahu bedanya ya? Dengan penjumlahan biner biasa. Misal nih, ya kalau aljabar boolean, 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 sama 1 tambah 0 tambah 1. Ini kalau penjumlahan aljabar boolean hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Kok lupa? Ada 44 yang join. Berapa nih hasilnya? Kalau aljabar boolean? 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Sama dengan? 101. Salah. Oh. Berapa? Aljabar boolean loh. Ini udah kita pelajari. 1. Berapa? 1. Yakin? Yakin apa ragu? Iya, jawabnya betul. Aljabar boolean. Kalau ada 1, ditambahkan apapun, itu hasilnya ya hanya 1. Oke, itu aljabar boolean. Nah, kalau ini penjumlahan biner biasa. Coba kalau penjumlahan biner biasa berapa ini hasilnya? Berapa? Nah, kalau biner biasa, untuk cepatnya kalian beralih ke desimal. Berarti ini kan 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5. Oke, 5 ya. Nah, setelah itu kembali lagi ke biner. 5 itu binernya 1, 0, 1. Ini hasilnya. Ya, cara cepatnya gitu. Oke ya, nah ini penjumlahan biner biasa ya, bukan aljabar boolean. Sehingga ini 00 tambah 01 1 hasilnya 1 tambah 1 2. 2 itu binernya 1 0. Oke, nah itu yang diisikan di sini 1 0. Carry out-nya apa?
Carry out itu kalau terjadi limpahan, misalnya di sini ada B1, ini baru ada nilainya. Kalau nggak ada berarti nilainya 0. Kemudian baris kedua, berarti ini sekarang 1 carry N-nya ya, ditambahkan dengan 01, tambahkan 00. Ini sama ya, dengan yang pertama ya. Berarti 1 tambah 1, hasilnya 2 juga. 1, 0, carry out-nya 0. Yang ketiga ini 1 tambah 2, ya, 1 tambah 2. Hasilnya berapa? 3. Nah, hati-hati. Di slide ini ada yang salah. Nanti kalau kalian pelajari bisa pusing nih kalau nggak tahu salahnya di mana ya. Ini 1 kan? Ini 10. 102 kan? 1 tambah 2 berapa? 3. Harusnya di sini 1. Ya. Harusnya ini 1. Oke ya, ini ya di slide ya. Perlu dikoreksi, nanti bingung kalau nggak tahu ini salah. Kemudian yang keempat, ini 1 tambah 1, nah hasilnya 2 lagi ya. 2 berarti harusnya ini apa? Ini 1, ini 0 ya. Oke. Itu ya. Jadi yang di slide ada yang salah, ya ini yang betulnya harusnya gini. Ada pertanyaan? Nah, di sini carry out-nya 0 semua karena nggak terjadi limpahan. Nah, carry out bisa bernilai 1 misalnya contohnya kasusnya seperti ini. Misalnya ada 1, 1 ya, bilangan keduanya 01 ditambah carry 1. Nah, ini terjadi limpahan bit ketiga, ini yang akan masuk ke carry out. Ya, carry out-nya di situ baru nanti hasilnya 1. Ya, di contoh ini, di kasus ini kebetulan nggak ada limpahan ya. Nah, kalau terjadi salah seperti ini, otomatis jawaban yang kanan ini juga harus dikoreksi ya. Bisa jadi terkena salah. Efeknya di situ ya. Oke, para leader, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sekarang kita lihat komponen terakhir, komparator. Nah, di komparator ini, X0-nya itu berasal dari H0, Y1-nya dari H1, kemudian Y0-nya dari carry out, kemudian X1-nya itu hasil XOR dari H0 dan H1. Jadi yang di-compare, dibandingkan ini adalah 2 bit dengan 2 bit, yaitu X dan Y. Ini akan dibandingkan. Output dari komparator pasti hanya 3 macam ya. Apakah lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil. Oke, nah sekarang coba kita lihat tabelnya tadi ya. Oke, tadi ada yang salah ya. Nah, ini udah kehapus lagi. Kita asumsikan ini benar. Ya, ini datanya benar. Tapi yang seharusnya dikoreksi ya. Misal, sekarang ini. Hasilnya misalnya seperti ini. Maka akan dibandingkan X dengan Y. Ya, di sini 10 dengan 10. Hasilnya ada sama ya. Maka yang X sama dengan Y-nya ini kita kasih nilai 1. Yang bawahnya 10 dengan 10 lagi masih sama. Berikutnya 10 dengan 10 masih sama. Dan terakhir ini 11 dengan 00. 3 dengan 0. Ya, X-nya lebih besar. Maka kita kasih 1 di sini. Sekali lagi, kalau yang tadi di sini ada yang salah, maka ini perlu kalian nanti cek lagi yang kanan ini ya. Konsekuensinya apa, itu bisa jadi isinya jadi berbeda. Ini contoh 1. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas?